Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Untuk mengawalinya, kita haruslah sadar bahwa manusia dilahirkan oleh seorang ibu melalui rahim yang berada di dalam perutnya yang telah mengandung selama 9 bulan 10 hari lamanya. Dan ayah adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang halal kepada anak dan istrinya ketika kita berada di dalam kandungan sampai kita lahir ke dunia ini hingga kita dewasa. Maka sepantasnya lah jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu patuh dan taat kepadanya, menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan selain Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik atau birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Sebab Allah jadikan kedua orang tua kita sebagai wasilah terciptanya seorang anak. Yang dimaksudkan dengan birrul walidain adalah berbuat baik kepada mereka dengan melayani keduanya, mewujudkan permohonannya, memberi nafkah kepadanya, bersikap sopan dan santun, dan bertutur kata yang baik secara lemah lembut. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain merupakan sebuah bakti yang teramat Allah wajibkan bagi kita sebagai manusia yang terlahir, tumbuh, dan besar karena jasanya. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua ibarat pintu-pintunya surga. Oleh karena itu, jika kamu mau, hilangkan ia atau jagalah ia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka, berbakti kepada kedua orang tua termasuk tuntunan dalam ajaran agama Islam, sebagaimana dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Yang artinya, ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Jika orang tua kita ridho terhadap kita di dunia ini, maka kebahagiaan yang akan datang menemui kita. Dan itu pasti akan menuntun kita ke arah ridhonya Allah Subhanahu wa taala juga. Namun sebaliknya, jika kedua orang tua kita murka terhadap kita, maka sedikit pun tak akan pernah kita merasakan kebahagiaan walau sesaat. Dan juga kedurhakaan kita akan menuntun kita ke arah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, birrul walidain atau sering kita sebut berbuat bakti kepada kedua orang tua dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, bertutur kata yang baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, janganlah engkau menggunakan kefasihan bicara atau berdebat di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarimu berbicara. Dan yang kedua, selalu mendoakan mereka. Doa merupakan senjata yang paling ampuh dalam mengutarakan permohonan kepada Allah. Maka dari itu, doakanlah kedua orang tua kita supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Karena doa itulah yang menjadi nilai kebahagiaan tersendiri buat mereka. Kemudian yang ketiga, jadikanlah orang tua sebagai prioritas utama. Sesibuk apapun diri kita, sesusah apapun kondisi kita, tetaplah prioritaskan kedua orang tua kita. Terkadang, sebanyak apapun uang kita, orang tua tidak pernah mengharapkan harta kita. Setinggi apapun jabatan kita, ayah dan ibu kita tak pernah menginginkan itu. Kemudian yang keempat, patuh dan taat kepadanya. Perintah Allah untuk patuh dan taat kepada kedua orang tua sangatlah banyak. Maka dari itu, sebagai seorang anak wajib untuk taat dan tunduk kepada kedua orang tua.
Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, setenar apapun nama kita, kita tetaplah seorang anak di hadapannya. Maka, tidak ada yang lebih kita taati selain daripada kedua orang tua kita. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan dalam melakukan ketaatan kepada kedua orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semuanya ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah, wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.